abadi jaya, digabungin abadi jaya. Itu kalau sudah abadi jaya, nama sebuah kelurahan di Depok nggak bisa dipisahkan lagi, ya. Di mana? Di abadi jaya. Menumbuhkan perasaan bangga terhadap ilmu yang dipelajari itu penting, karena dia akan serius mempelajarinya. Kata Sayyidina Ali, kalimat itu ada 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat harap. Kemudian kata Sayyidina Ali, unhu nahwa hadza. Silakan kembangkan sendiri. Dari ungkapan Sayyidina Ali, unhu hadza, lahirlah istilah ilmu nahwu. Jika channel ini bermanfaat, silakan tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan materi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan bahasan tentang definisi kalam. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa ulama yang memiliki istilah kalam. Pertama, ulama bahasa, mereka mendefinisikan kalam itu sebagai kulluma afada, setiap hal yang berfaedah, baik berbentuk tulisan, isyarat, simpul, fasak atau lisanul hal. Kemudian ahli usul, istilah kalam menurut ahli usul adalah al-lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu walau bi aqsari suratin al-muta'abbadu bi tilawati. Ini maksudnya kalamullah al-Quran. Menurut ahli mutakalimin, yang dimaksud dengan kalam itu adalah ibaratun anil ma'nal qadimil qaimi bi dzatihi ta'ala, ya. Sebuah istilah tentang makna yang qadim, yang menetap pada zat Allah. Jadi ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulama fikih, mereka mendefinisikan kalam itu sebagai kulluma abtala salata min harfin mufhimin kaki minal wiqayah wa minal wi'ayah au harfaini wa illam yufhima. Setiap hal yang bermanfaat dari ucapan, baik satu huruf ya atau 2 huruf. Satu huruf bermanfaat atau lebih dari 2 huruf meskipun tidak bermanfaat. Satu huruf difahami, lebih dari 2 huruf meskipun tidak difahami, ya, ucapan. Kemudian menurut ulama nahwu, kalam itu adalah harus terpenuhinya 4 unsur. Pertama, lafaz, yang kedua murakkab, 3 mufid, 4 wawu. Lafaz, apa lafaz? Secara istilahi, lafaz itu adalah as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kemudian secara umum lafaz itu ada lafaz musta'mal, ada lafaz muhmal. Lafaz musta'mal yakni yang biasa dipergunakan dalam kalam Arab. Kemudian lafaz muhmal adalah yang tidak dipergunakan, jadi nggak ada di dalam kalam Arab penggunaannya, ya. Gairobi itu mencakup huruf hijaiyah kan? Agar di dalam kalam Arab ada nggak umpamanya gitu. Kalau ada, berarti itu termasuk lafaz musta'mal. Kalau nggak ditemukan di dalam kalimat Arab, berarti lafaz muhmal, ya. Itu unsur yang pertama. Yang kedua, bisa dikatakan kalam apabila lafaz itu murakkab. Murakkab itu artinya tersusun. Karenanya secara bahasa murakkab itu adalah wad'u syai'in ala syai'in akhar. Meletakkan sesuatu di atas yang lain, itu murakkab. Ya, aku memurakkabkan benda ini di atas ini. Itu murakkab artinya meletakkan. Murakkab. Yang dimaksud murakkab di sini tentunya juga bukan dari segi bahasa, tetapi dari istilah ilmu nahwu. Definisinya ma tarakkaba
min kalimataini fa aktsara. Ungkapan atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang tersusun dari minimal 2 kalimat atau minimal tersusun dari 2 suku kata. Dalam bahasa Arab kalimat itu adalah suku kata. Sementara kalimat dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah kalam. Ini harus dipahami ya. Kita disclaimer sekarang. Yang dimaksud kalimat dalam bahasa Arab adalah suku kata dalam bahasa Indonesia ya. Dan kalimat dalam bahasa Indonesia adalah apa? Kalimat dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab istilahnya kalam. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Ungkapan atau kalimat dalam bahasa tersusun dari minimal dua suku kata ya. Contoh umpamanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa suku kata? 2. 1 alhamdulillah. Yang kelihatan aja ya. Kalau di array banyak itu. Alhamdulillah kelihatan ada alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa? Alhamdulillah rabbil alamin. Berapa? 4. Berarti itu sudah murakkab. Sudah digabung maksudnya. Gitu ya. Karena kalau 1 belum digabung ya belum dikatakan murakkab. Ente masih jomblo nih belum dikatakan murakkab. Kalau sudah ada pasangannya baru dikatakan murakkab ya. Oke. Kalau murakkab itu tersusun biasanya masing-masing ada penyebutan. Kan murakkab minimal 2. Yang satu apa, yang kedua apa. Seperti murakkabnya orang yang berkeluarga. Tersusun dari suami, istri ya. Adam, Hawa. Kalau Adam dan Asep umpamanya itu bukan gitu ya, bukan berkeluarga. Baik, kita lihat. Setiap dalam murakkab ini tidak setiap murakkab itu menjadi apa istilahnya sebagai komponen kalam. Murakkab itu ada macam-macamnya. Pertama ada yang disebut dengan murakkab mazji. Murakkab mazji. Mazji itu artinya campuran. Jadi tersusun secara tercampur. Ya. Ingat yang tercampur ini apa ini? Air kopi. Ya kan, air kopi. Berapa unsur di sini? 2. 1 air, yang kedua kopi. Kemudian dicampurin seret air kopi. Jadilah sebuah kalimat air kopi. Karena itu merupakan gabungan dari 2 unsur, air dan kopi. Nah, kalau sudah jadi air kopi begini bisa dipisahkan lagi nggak? Nggak bisa. Begitu dikatakan kopi, ya kita memahaminya ke air kopi. Ya. Atau gini, bikinkan air, maka langsung bikin air kopi. Jadi sudah mafhum, ngomongin airnya langsung dipahami air kopi, atau dibikinkan kopi langsung dipahami air kopi, karena sudah menjadi satu kalimat. Itu disebut dengan murakkab masjid. Ya, baik. Lihat definisinya. Ja'al ismaini bimanzalatis min wahidin, menjadikan 2 nama ya menjadi laksana satu kalimat isim. 2 kalimat isim digabungkan menjadi laksana satu kalimat isim. Ini banyak murakkab mazji ini dalam nama tempat, nama orang banyak ya. Contoh ya dalam nama tempat. Abadi Jaya digabungin Abadi Jaya. Itu kalau sudah Abadi Jaya nama sebuah kelurahan di Depok nggak bisa dipisahkan lagi ya. Di mana? Di Abadi Jaya gitu. Abadi doang umpamanya di mana? Di Abadi. Oh, maksudnya Abadi Jaya tetap. Nah, nama orang umpamanya Wira Sasmita. Dalam bahasa Sunda kan begitu. Wira Sasmita. Itu gabungan dari 2 kata, Wira Sasmita. Nah, kalau sudah jadi tarkib majzi seperti itu nulisnya pun harus jangan pakai spasi. Wira Sasmita. Abadi Jaya. Meskipun awalnya Abadi satu suku kata, Jaya satu suku kata. Tapi kalau sudah jadi nama satu suku kata, gabungin Abadi Jaya. Tasik Malaya, gabungin Tasik Malaya. Gabungin, jangan pakai spasi. Ya, Tasik Malaya. Karena sudah jadi satu nama gitu kan. Di Yaman ada nama tempat Ba'labaka nih ya, Ba'labaka.
Ini ba'la baka ini campuran dari kata ba'lun dan bakun, ya. Ba'lun dan bakun. Jadi konon ba'lun ini adalah nama patung, patung yang besar, sementara bakun ini adalah penyembahnya. Nah, kemudian karena di sana ada patung besar yang disembah dan penyembahnya begitu iltizam, ya, terhadap penyembahan tersebut, terkenal dengan sebutan ba'la baka. Asalnya ba'lun bakun. Hadramaut, nama tempat Hadramaut masih di Yaman kan? Itu terdiri dari dua suku kata, hadoro maut, digabungkan jadi Hadramaut. Kalau sudah jadi Hadramaut nggak bisa dipisah lagi. Kemana Hadramaut? Nah, sehingga kalau ada umpamanya Habib al-Hadrami, sudah digabungkan lagi Hadrami. Nah, murokab seperti ini disebut sebagai murokab mazji, ya, campuran. Baik. Bagaimana murokab mazji? Ya, murokab mazji ini nanti kita menemukan murokab mazji ini yang berubah kalimat yang kedua, ba'la baku, ya, umpamanya hadza ba'la baku, ya, nazartu ba'la baka, sakantu bi ba'la baka. Jadi yang berubah adalah kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama ba'la ini enggak berubah, ba'la baku, ba'la baka, ya. Wira sasmita umpamanya. Yang berubah itu ujungnya. Wiranya enggak berubah. Wira sasmitu, wira sasmita, gitu. Murokab mazid. Yang kedua, murokab itu dinamakan murokab ada lagi nih contoh ma'di kariba, ya. Ma'di kariba, campuran dari kata ma'di dan kariba. Ma'di kariba, nama tempat juga ini. Hadramaut, campuran atau gabungan dari lafaz hadara dan mautun, hadramaut. Yang kedua murokab idhafi. Murokab apa? Idhafi. Lebih simpelnya kita menyebut idhafat, ya. Campuran yang sifatnya idhafi. Kalau tadi mazjun campur, ya ini murokab idhafi, gabungan yang sifatnya idhafi. Idhafi itu begini, ada sandaran gitu loh. Nama laki-lakinya Asep, ya, nama perempuannya Fatimah. Kemudian murokab tuh suami istri, maka Asep adalah suaminya siapa tadi? Fatimah. Fatimah adalah istrinya Asep. Kenapa Asep itu ada sebutan suaminya Fatimah? Karena ini ada murokab, gabungan antara Asep dan Fatimah ini ada gabungan sandaran, sehingga namanya pun disandarkan. Asep suaminya Fatimah, Fatimah istrinya Asep. Murokab pun sama demikian. Lihat definisinya. Nisbatun juz'iyatun baina syai'aini tujibu lisanihima al-jarru abada. Nisbat juz'iyah. Nisbat itu artinya hubungan. Juz'iyah yang sifatnya juz'iyah. Juz'iyah itu begini. Sebuah keluarga terdiri dari unsur suami, istri, anak. Juz pertama suami, juz kedua istri, juz ketiga anak. Hubungan di antara suami, istri, dan anak ini disebut nisbat juz'iyah. Suami bagian dari keluarga, istri bagian dari keluarga, anak bagian dari keluarga. Nisbat juz'iyah. Di dalam murokab ini ada yang disebut dengan murokab idhafi. Hubungannya itu adalah sifatnya juz'iyah. Oke, kita langsung ke contoh ya. Abdun Allah, abdullah, abdullah. Kalimat yang pertama apa? Abdun. Kalimat yang kedua Allah. Ini disebut idhafat, tarkib idhafi, murokab idhafi. Apa hubungannya abdun ke Allah? Idhafat. Abdun mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Abdun yang disandarkan, Allahi yang disandari. Ya. Abdullah. Tujibu lisanihimal jarra abada. Dengan hubungan ini, yang kedua pasti dibaca i.
Abdullahi. Nah, beda dengan murokab mazi. Lihat murokab mazi ya. Ma'di kariba, ma'di karibu, hadromautu, hadromauta. Kalau murokab idofi yang keduanya itu pasti baca jar. Bismillahi. Ya. Apalagi Rabbil alamin. Ya. Terusan banyak contohnya. Ya. Zain al-muttaqin, Zain al-muttaqin itu idofat. Ya. Kitab Allah, kitabullah. Jadi murokab isnadi itu, murokab idofi itu gabungan dua kalimat yang masing-masing memiliki makna digabungkan menjadi mana yang baru. Sekali lagi, gabungan dua kalimat isim, kemudian setelah digabungkan jadi makna yang baru. Awalnya masing-masing memiliki makna yang umum. Ya, guru kan umum, guru. Yang kedua ada makna yang khusus, budi. Ya. Kemudian digabungkan jadi guru budi siapa? Pak Harun. Itu. Kitabun, buku, umum kan? Allahi, khusus, ma'rifat bahkan, ya. Gabungin, jadi kitabullahi, jadi nama untuk sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru maksudnya makna baru. Kitabullah, ya. Abdun, hamba Allah, Abdullah, makna baru, ya. Itu murokab idofi. Nah, terkait dengan murokab idofi ini nanti akan kita bahas, ya. Bagaimana peraturan i'rabnya. Abdu yang pertama ini bebas. Abdu, abda, abdi sesuai tuntutan kebutuhan. Sementara yang kedua berubah. Enggak berubah. Selalu bahasa Abdullahi, Abdallahi, Abdillahi. Beda dengan tadi murokab mazji. Kalau murokab mazji ya, yang berubah itu ujungnya. Yang kedua, yang pertama enggak berubah. Ma'di karibu, ma'di kariba. Hadromautu, hadromauta. Ba'labaku, ba'labaka. Ya, karena nanti ada aturannya nggak boleh dibaca ba'labaki. Ya. Kalau murokab idhofi, yang pertama harokatnya itu, i'rabnya itu sesuai dengan tuntutan. Umpamanya ada yang mengharuskan dibaca u. Hadza Abdullahi. Ya. Ada yang mengharuskan dibaca a. Nasartu abadallahi, ya. Kemudian ada yang mengharuskan dibaca i, ya. Ila abdillahi, ila abdillahi. Jadi yang pertama berubah, yang kedua tidak berubah. Ini disebut sebagai murokab idhofi. Nah, yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Ini banyak deh. Jadi nanti kalau kita baca Al-Quran nih, menemukan ada gabungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang kedua dibacai, ini murokab idhofi, ya. Baik, untuk lebih jelas nanti ada bahasan khusus tentang idhofah. Yang ketiga murokab isnadi. Murokab isnadi, menyandarkan, ya. Kalau murokab idhofi, apa sih idhofi itu? Bahasa kita yang menyandarkan juga, tapi beda dengan isnadi. Kalau murokab idhofi itu tidak ada hukum. Kalau murokab isnadi ada hukum, ya. Ya, baik kita lihat, ya. Isnadu syai'in ila syai'in akhar li ajlil hukmi. Isnadu syai'in ila syai'in akhar li ajlil hukmi. Menyandarkan suatu perkara pada perkara lain karena tujuan hukum. Kalau tadi Abdullah belum ada hukum, baru ada mahkum alaih yang akan dihukumi. Mau diapain ini Abdullah? Mau diberikan hukum apa, ya? Malah baka belum ada hukum. Tapi kalau murokab isnadi itu melahirkan hukum. Hukum itu bisa berbentuk pekerjaan umpamanya hukumnya, ya. Contoh, qala Rasul, qala Rasul. Qala berkata siapa Ar-Rasul? Qala Rasul. Di sini ada hukum. Apa? Berbicara itu hukum maksudnya. Pekerjaan itu hukum, ya. Siapa yang pelakunya? Ar-Rasul.
Jadi dengan menyandarnya qala ke ar-rasul, atau sebenarnya menyandarnya ar-rasul ke lafaz qala, ini menghasilkan hukum yang bisa dipahami. Ya, qala rasul berkata, oh. Kalau tadi Abdullah hamba Allah, apaan hamba Allah? Belum jelaskan. Apakah hamba Allah ini tisoledat gitu? Ya, harus ada hukum. Seperti ini apa? Ayat contoh lain, fi'il naibul fa'il menyandar ke fi'il majhul. Wasiqal ladzina kafaru. Dan digiringlah alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Ya. Dari sini ada hukum. Hukumnya digiring. Nah, siapa yang dihukuminya? Orang-orang kafir. Atau khobar bersandar ke mubtada. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun ini mubtada, Rasulullah khabar mubtada. Di sini ada hukum. Apa hukumnya? Rasul Allah ditetapkan sebagai hukum Muhammad. Ya. Kemudian contoh lain. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang fasik binaba'in membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, klarifikasilah. Jika orang fasik membawa berita kepada kalian, fatabayyanu, maka klarifikasilah. Benar enggak itu berita tersebut? Jangan orang fasik itu yang biasa melakukan maksiat, suka berbohong, suka berjudi, itu kan, suka bermaksiat lah. Kemudian tiba-tiba datang membawa kabar kepada kalian, Presiden Pulan diturunkan. Jangan langsung percaya. Fatabayyanu, tabayyun dulu, klarifikasi dulu, ya. Nah, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu ini disebut murokab idhofi karena sudah paham nih. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ini in ja'akum fasikun binaba'in disebut syarat, fatabayyanu disebut jawab syarat. Pembahasan tentang fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il, mubtada khobar, syarat dan syarat jawab ini nanti akan kita bahas pada waktunya, ya. Yang jelas murokab itu, murokab mazji adalah gabungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang dengan gabungan tersebut menghasilkan hukum. Kalau murokab idhofi nggak menghasilkan hukum, dia hanya sebagai bahan baku aja. Kitabullah, kitab Allah, belum dipahami, ya. Tapi kalau umpamanya hadza kitabullah, itu sudah bisa dipahami. Ini adalah kitab Allah. Keberapa ini? Lafaz murokab, ya. Yang ketiga mufid. Mufid berfaedah secara bahasa, ya. Apapun yang berguna baik berupa ilmu ataupun harta itu disebut mufid. Jadi kalau yang mufid atau ngomong teh gitu kan, artinya berfaedah, bisa dipahami, ya. Ilmu yang mufid berarti ilmu yang manfaat. Harta yang mufid berarti harta yang manfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bisa membuat dia kenal dengan Allah. Apa harta yang bermanfaat? Harta yang dengannya bisa tegak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istilah mufid kalau disandarkan kepada ilmu berarti ilmu yang manfaat. Kalau disandarkan kepada harta berarti harta yang manfaat. Secara istilah mufid itu ma'afada faidatan tamah bihaitsu yahsunu sukutu minal mutakallim wa sami' 'alaiha. Ya. Ma'afada faidatan tamah, suatu ungkapan yang berfaedah secara sempurna. Bihaitsu yahsunu sukut minal mutakallim, dengan standar bagus diamnya pembicara, wasami 'alaiha, dan yang mendengarkannya. Karena sudah sempurna, si pembicara tidak perlu melakukan pengulangan dan pendengar tidak perlu menanyakan maksud dan tujuan si pembicara. Mana mufid ini sudah terangkum dalam murokab isnadi tadi yang terakhir. Coba kita perhatikan, ya. Di murokab isnadi ini contohnya kan, qala rasul, ungkapan ini manfaat, berfaedah. Si pembicara, si pendengar sudah paham. Si pembicara nggak usah mengulang lagi. Qala rasul, udah. Pendengar pun sudah paham. Oh, Rasul berbicara. Tapi coba kalau qala atau Rasul, itu pasti si pembicara akan mengulang lagi karena belum bisa dipahami. Jelas nggak ya? Jadi, kayak gitu. Apa gaduhan bahasa Sunda? Peribahasa. Gantung danguan, ya. Gantung danguan, ya. Belum jelas itu kan. Tapi kalau sudah jelas qala Rasul, wasiqal ladzina kafaru
Muhammadur Rasulullah, sudah jelas. Si pembicara nggak usah mengulang lagi, si pembicara nggak usah menanyakan lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Udah, kalau sudah seperti itu dikatakan mufid. Nah, sebenarnya sampai sini sudah cukup lah sebagai definisi kalam. Kalam itu adalah harus lafaz, harus bahasa Arab, harus murokab, harus tersusun. Karena kalau satu kalimat belum bisa menghasilkan pemahaman, ya. Kemudian harus mufid, murokabnya harus mufid, harus berfaedah, sehingga ucapan tersebut bisa difahami. Si pembicara nggak usah mengulangi lagi, yang mendengar tidak usah bertanya lagi. Ya. Alhamdulillah kalam. Kalau alhamdulillah sudah kalam belum? Belum, ya. Atau lillah belum bisa dipahami. Tapi kalau alhamdulillah sudah bisa dipahami. Yang terakhir ya wadha, ya, wadha. Apa wadha? Wadha itu segi bahasa artinya melahirkan, wadha, ya. Maksud di sini adalah wadha itu, lihat definisinya, ja'lul lafzi dalilan 'alal makna. Sebuah lafaz memiliki makna. Artinya lafaz yang nggak memiliki makna nggak bisa dijadikan bahan kalam, ya. Simsalabim, ada maknanya nggak sih? Abrakadabra, nggak ada maknanya umpamanya, nggak bisa dijadikan bahan kalam, ya. Nah, sebagian ulama mengartikan wadha ini sebagai bil qasdi, ya. Wadha ini bil qasdi, ya, ini ungkapan yang memang disengaja. Ungkapan yang tidak disengaja seperti igowan orang tidur, ucapan orang bengong atau bahkan dipaksa tidak dianggap sebagai kalam dan tidak memiliki dampak hukum, ya. Ini kan sudah mafhum, ya. Artinya wadha itu harus memang memiliki makna lafadznya, kemudian juga memang ada tujuan untuk ngomong. Sefasih apapun orang tidur ngomong, ayo ngopi, ayo ngopi, ayo ngopi. Tapi yang ngomong siapa? Orang tidur. Itu berdampak nggak? Enggak. Tiba-tiba orang pada datang mau ngopi. Ngapain? Ini ada yang ngajak kopi, siapa? Orang tidur. Jadi nggak berdampak hukum kalau orang tidur, kan? Karenanya tidak termasuk bilwadi itu. Bilwadi itu harus memang dia disengaja, gitu kan? Disengaja dan memang memiliki makna ucapannya itu, ya. Ini 4 istilahnya unsur di dalam kalam. Kalau sudah terpenuhi keempat unsur ini, lafaz, murokab, mufid, wadha, baru dikatakan kalam. Kita kembali ke bahasan utama. Kenapa membahas kalam? Karena kalam adalah tujuan bahasan ilmu nahwu. Ngapain ngaji kitab Jurumiyah? Mau mengetahui kalam, mau berkalam dengan baik, gitu. Apa kalam itu? Kalam itu dalam bahasa Indonesia adalah kalimat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru